Dari Jalan M Sangji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya di awal, agak sedikit spill soal obrolan di hari ini jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya ngobrolnya nggak sendirian. Kalau ngobrol sendirian aneh jadinya ya. Jadi tentu ada teman-teman yang hadir ke sini dan tamu spesial ke studio Star FM di siang hari ini, yang langsung kalau misalkan Anda lihat live streaming di YouTube-nya Star Jogja FM saat ini sudah ada merah-merah di ujung sana. Jadi hari ini saya kedatangan teman-teman dari Omah Oblong. Selamat siang. Ada Kak Sasha dan juga Kak Raylan ya. Selamat siang. Siang. Kabar baik? Baik. Kerasa panas soalnya hari ini agak sumuh ya. Iya banget, panas banget. Panas banget ya. Tapi tentunya Star Lovers hari ini juga kita tentunya kita bakal ngobrol soal Omah Oblong itu apa dan segala macamnya. Kalau Anda pengen gabung di siang hari ini, karena ada 3 gift yang dihadiahkan untuk Anda yang beruntung di siang hari ini yang bertanya lewat WA di 0818621013 atau juga lewat Instagram @starjogjafm. Buat supaya lebih afdol nih Kak Raylan dan juga Kak Sasha, langsung perkenalkan diri supaya Star Lovers yang hari ini kenal nih siapa nih berdua nih sudah datang ke studio Star FM. Silahkan. Ya, halo, saya Raylan Sugianto. Saya ceritanya jadi the next in line owner gitulah. Yang besok akan meneruskan Jogja T-shirt ini bersama adikku ini. Oke. Jadi namaku Sasa. Jadi aku adik lebih muda daripada Raylan setahun gitu. Aku juga next in line seharusnya, dan aku sekarang masih kuliah, tapi sedikit-sedikit mulai masuk nih tentang manajemen dan macam-macam gitu yang membantu orang tua lah, bisnis keluarga ya. Kak Sasha dan Kak Raylan ini berarti siblings banget ya. Iya. Suka berantem nggak di rumah nih ya? Sebenarnya enggak sih. Cuma kayak dari dulu kecil tuh deket kita sebenarnya. Tapi semenjak lebih tua agak sibuk, jadi nggak begitu sering main. Dulunya sering main sama dia, malah akur. Soalnya dikit selisihnya. Oh, selisihnya cuma berapa tahun? 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun deket banget ya 15 berarti ya. bulan. Oh, 15 gitu. bulan. Jadi termasuk yang dekat siblingnya ya, walaupun karena udah dewasa tentunya punya kegiatan masing-masing ya, yang punya kesibukan. Nah, ini kan soal tadi udah disebutin bahwa next in line di Omah Oblong Jogja. Nah, boleh tahu nggak ini kita sedikit mengulik soal Omah Oblong sendiri dari awal terbentuk, kemudian awal pertama kali outletnya itu di mana? Siapa yang mau cerita? Kak Sasha atau Kak Raylan, silahkan. Boleh. Siapa yang mulai? dulu. Boleh. Kalau mau. Kalau jadi Jogja T-shirt ini nggak salah berdirinya itu kapan ya? Jadi Jogja T-shirt itu berdirinya 2009. Omah Oblong sendiri itu beda. Omah Oblong tuh 2011. Jadi awalnya tuh kita bikin Jogja T-shirt dengan konsep membuat kaos oleh-oleh biasa. Terus kita cuma cari apa ya nama yang cocok buat oleh-oleh tapi kaos. Yaudah Jogja T-shirt gitu. Simple gitu loh, simple start kan, pemula bisnis juga kan. Nah, itu di 2009 kita kayak kristalisasi kayak brandnya tuh mau gimana. Dan itu tuh kalau nggak salah deket alun-alun utara pertama kali ini bikinnya. Jadi kayak ada satu stand, terus kita juga bikin kayak angkringan-angkringan yang isinya kaos, biar menunjukkan kalau ini beda gitu loh, menarik perhatian orang. Jadi Jogja T-shirt dulunya bikinnya kayak gitu. Nah, habis itu kita bikin kaos raksasa, kaos terbesar di Indonesia pas itu. Jadi Guinness World Record tuh. Nah, itu kan dapat banyak attention gitu ya. Habis itu kan sudah punya modal nih. Nah, kita bikin house, tempat khusus buat orang pariwisata datang. Nah, itu Omah Oblong. Nah, Omah Oblong sendiri tuh punya banyak brand. Brandnya tuh ada Tole 8370, which is sebenarnya dari Bejo kan, 8 kayak B, 3 itu kayak E, 7 itu kayak C, terus O gitu kan, Bejo. Habis itu ada Causan, Kayontis, terus ya Jogja T-shirt. Semua itu punya tema sendiri. Jadi khusus terhadap Jogja atau bahkan kayak
budaya Jawa secara umum gitu, cuma mau mengedepankan budaya Indonesia kadang-kadang, dan juga karakter kita yang dibasiskan di Indonesia Jawa gitu. Oke, saya tertarik dengan tadi awalnya konsep yang awal Jogja T-shirt yang ada angkringan, kemudian ada kaos-kaos. Jadi sebenarnya di awal itu nggak langsung yang kayak khusus oleh-oleh, tapi ada angkringannya semacam angkringan ya, walaupun nggak ada makanan ya seperti itu ya. Iya. Iya. Dulu kan konsepnya itu untuk menjual kayak kaos-kaos murahan gitu dalam bentuk itu di angkringan, karena angkringan biasanya kan asosiasinya itu kalau sesuatu ada angkringan mesti murah-murah. Jadi itu dulu jual konsepnya itu pakai angkringan sebagai kaos-kaos murahan ya, bukan murah, kaos-kaos. Jadi kaos yang affordable tapi kualitasnya masih tinggi. Jadi kita mau desainnya tetap bagus, terus juga kualitas kainnya tetap bagus, tapi secara penampilan terlihat sederhana. Kita ngelihat angkringan, loh kok ini bentuknya kayak bungkusan makanan, tapi ini bukan makanan. Coba dibuka, oh ini kaos gitu loh. Jadi itu ada peak interestnya di situ. Terus baru bisa orang mungkin bisa nanya-nanya lah tentang Jogja T-shirt lebih lanjut. Itu salah satu strategi marketingnya papaku dulu bikin itu. Sebenarnya menarik sih, Itu lucu keren sih, ya, ya lucu keren. sih sebenarnya. Dulu Benar. kecilnya aku nggak ngerti. Dulu tuh aku 5 tahun 6 tahun aku lupa pokoknya. Jadi aku ngeliat, oh ini ada angkringan tapi ada dibungkus, oh ya udah gitu, aku nggak mikir hal gitu. Kayak aku bahkan nggak sadar kalau itu bentuknya bungkus makanan nggak sih. Jadi kayak iya, kelihatan iya. kayak segitiga, soalnya tebel. Tapi kalau dari jauh kelihatan kok kayak bungkus makanan gitu, lucu. Menarik sih itu ya, karena konsepnya beda banget. Kalau biasanya cuma digelar gitu aja kaos ya, kalau itu dibuat semenarik mungkin, dan juga orang jadi terlihat pengen, ini penasaran gitu, pengen apa iya. sih ini gitu ya. Nah kemudian jadinya sekarang udah dimenaungi banyak brand, kemudian jadi nama secara umumnya, secara besarnya adalah Omah Oblong gitu ya. Nah kemudian makna Omah Oblongnya sendiri apa nih Kak Sasa atau Kak Relen? Silakan. Baju ceritanya kayak rumah oblong gitu, jadi kayak tempat untuk menampung. Misalnya kita kan punya banyak brand ini, dari misalnya kayak Tole, Jogja T-shirt, 8370, Kayontis, itu semua dimasukin ke satu dalam Omah Oblong. Omah Oblong sendiri itu artinya tempat rumah oblong, kaos oblong gitu. Jadi rumah dari segala kaos-kaos yang ada itu ya. Nah ini juga menarik karena konsepnya yang saya tahu ada di mana ya, tulisannya itu In Art We Trust. Terus juga tentunya ini mengangkat budaya Jogja. Boleh ceritain dulu nggak kenapa akhirnya mengangkat In Art We Trust itu? Sembunyian yang paling catchy pas saat itu dipikirin sama papaku sih. Kan itu brand yang pertama. Ya udah, In Art We Trust. Kita dipercayakan dalam budaya seni Jogja, dan kita mau mengangkat heritage Jogja di brandnya itu sendiri. Makanya karena itu sebuah heritage dan itu direpresentasikan dalam sablon dan macam-macam, itu sebuah seni dan kita layak dipercayakan untuk itu. Jadi papaku maunya komunikasinya di situ sih, kayak ya lihat nih keren kan gitu, seni gitu, Seni keren dan kualitasnya dijamin gitu loh, untuk tinggi, di make sure kalau misalnya quality controlnya itu ada, bahan-bahannya juga dipilih yang paling baik gitu. Kalau Anda lihat nih Star Lovers lagi live video streaming di YouTube-nya Star Jogja FM. Saya juga menggunakan kaos dari Omah Oblong, dan juga Kakak Sasha dan juga Kak Relen juga pastinya dong ya. Nah, ini di belakang ada, kemudian juga ada ini dia di belakang Mas Bejo. Halo, selamat siang Mas Bejo. Bener panggilannya Mas ya? Mas Bejo ya? Bener Iya, ya? bisa. Nanti kita akan ngulik tentang Mas Bejo seperti apa. Ini saya mengundang untuk Anda nih Star Lovers yang pengen tanya dan juga mungkin pengen kasih tahu atau seperti apa pengalaman Anda yang pernah beli di Omah Oblong. Anda bisa langsung WA di 0818621013. Ingat ada 3 hadiah untuk Star Lovers yang beruntung yang siang hari ini. Anda bisa bertanya di WA 0818621013 atau lewat Instagram @starjogjafm. Nah ini saya tertarik dengan proses pembuatannya tadi. Kalau
Kak Sasha bilang bahwa ada soal kualitas yang terjamin gitu. Boleh tahu seperti apa nih proses pembuatan kaos oblong di Omah Oblong ini sendiri, Kak? Jadi untuk langkah-langkahnya, you want to try or do you want me to? Atau kamu dulu nanti tak angkat. Oke, boleh. Jadi kita mulai dari konsep ya. Kalau konsep itu tuh dilakukan sama papaku dan seniman Jogja. Biasanya kita manggilnya Mas Bayi. Nah, Mas Bayi ini koordinasi banget tentang kayak karakter Bejo ini tuh mau digambarkan gimana di baju misalnya. Terus kalau Jogja T-shirt itu cara merepresentasikan heritage Jogja yang kelihatan high class itu gimana. Jadi konsepnya dibikin dulu komunikasi sama papaku gitu. Kalau misalnya sekarang kita sudah mulai juga ngobrol sama Mas Bayi secara konsep, jadi lebih kayak holistik, lebih banyak orang yang secara utuh keluarganya ngobrol gitu. Setelah itu akan dibikin gambar sama Mas Bayi ini. Kalau enggak ada juga namanya Mas Faisal. Itu mereka adalah seniman yang kita andalkan gitu, dan emang sudah mereka belajar dari dulu tentang seni dan pakai seni artnya di situ. Nah, habis itu mereka akan gambar nih secara digital, layer per layer. Kan kita sistemnya sablon nih, berarti kita harus bikin layer pertama, base-nya tuh kayak gimana, warnanya apa gitu. Kita juga harus mikirin tentang warna yang dipakai itu secara strategis yang mana dulu kan yang di sablon. Nah itu mereka tuh yang bikin secara layer pertama, kedua, ketiganya tuh gimana. Dan di setiap Jogja T-shirt itu tuh bajunya biasanya dihitung lah ya, layernya paling nggak 6, kalau nggak 7, 8 gitu. Setelah terjadi ada konsep dan gambar, itu nanti kita potong kainnya potong sesuaiin sama ukuran dan gambar dan warna yang mau dipilih. Nanti ada orang yang potong sendiri. Habis itu dijahit kaosnya. Habis itu disablonnya itu ya tentunya layer per layer gitu. Habis itu di coat lagi, jadi buat make sure kalau misalnya gambarnya tuh tetap bagus gitu loh. Dan itu biasanya step yang biasanya nggak dilakuin banyak tempat yang lain ya? Jadi kita kualitasnya di situ kayak ensure kalau misalnya gambarnya tuh last lebih lama daripada tempat-tempat lain. Jadi kompetitor advantage-nya kita di situ. Sebenarnya itu susah untuk dikomunikasikan karena banyak orang yang nggak begitu tahu tentang step-step yang harus terjadi di kaos gitu. Jadi ya pastilah kalau di punya kita stepnya komplit dan make sure extra step untuk coating dan macam-macam terjadi gitu. Oke, Kak Rylan ada yang mau ditambahkan? Ya kurang lebihnya seperti itu ya Mas. Tapi kalau misalnya setelah tipe-tipe kainnya, itu kalau misalnya kita bikin itu kan mesti ada ukurannya itu kan Mas. Kain-kainnya itu kan ada ketebalan khususnya. Dulu kita mulainya itu pakai kain yang 30S. Itu tapi kita semakin lama kita bikinnya yang lebih tipis, yang akhirnya sekarang kita ada 20S, 22S seperti itu sekarang gitu. Tapi ya jadi kita tuh punya banyak jenis kain. Katun tuh ada 2, combat sama satu lagi aku lupa. Combat sama kardet, katun combat sama kardet, dan itu tuh semuanya punya kualitas sendiri dan pilihan sendiri. 30S itu tuh berarti tipis. Kalau misalnya 24S itu tebel dan 20S itu tebel banget gitu. Jadi kayak semakin turun nama ininya S-nya itu semakin tebel lah ya. Dari dulu kita carinya tuh kain yang paling kualitas tinggi, dan setiap grade ini itu tuh mesti ada price juga kan. Nah kan ada tuh kain yang paling murah gitu, seharusnya ditunjukkan sebagai kayak oh ini affordable kok, kalian beli yang ini aja, ini istilahnya ini kain yang lebih jelek gitu mungkin. Tapi sebenarnya itu bukan kain yang lebih jelek, itu cuma punya properti tersendiri gitu loh. Dan kadang-kadang ada perusahaan kain
yang cut cost karena ini kelihatan lebih murah gitu kan ya. Dan kita make sure kalau kain kita bukan cuma dapat dari perusahaan yang cut cost gitu loh. Kita cari perusahaan yang bisa reliable lah ya. Jadi walaupun kalau kelihatan murah kainnya tuh bukan berarti kualitasnya jelek. Kualitasnya tuh selalu bagus. Dan yang diomongin sama kakak saya tadi, yang kita tuh mulainya dari kain yang katun biasa dulu, terus kita baru expand terhadap katun combat dan macam-macam, berapa S itu ditambah-tambah terus sama papaku. Polyesternya juga pastiin kalau misalnya kualitasnya bagus gitu. Jadi murah bukan murahan ya? Bukan, murah tuh affordable, tapi make sure kalau emang stepnya nggak di skip gitu loh. Kayak kadang-kadang kan di skip harusnya 10 step dimana kamu harus make sure kalau misalnya weavingnya itu tuh benar atau enggak, stretchability-nya gitu kan. Kadang-kadang juga nggak ada yang di coating juga, jadi gambarnya kadang-kadang juga gampang pudar. Ya gitu. Betul. Ini saya kerasa banget ya pakai kaos ini tuh, dari sablonannya tuh kerasa emang firm gitu ya, bukan yang sablon pada umumnya yang mungkin bisa cepat hilang dan segala macam. Ini beda banget secara kualitasnya. Terus juga secara kaosnya juga nyaman banget nih siang hari ini, karena memang ini kan cuacanya pas panas banget gitu ya. Ini menjadi cocok banget nih. Terkait dengan target konsumennya dari Omah Oblong secara keseluruhan, atau mungkin masing-masing dari brandnya itu punya targetnya masing-masing nih Kak, selain karena wisatawan ya, karena oleh-oleh nih ya, boleh jelasin nggak ini masing-masing target utamanya siapa nih konsumennya? Apakah ada yang memang khusus untuk anak-anak muda dari kata-katanya, atau mungkin dari secara kualitas gambar atau cetakannya itu bisa menargetkan tertentu nih? Kalau Tole itu biasanya punya tema yang fun sama humoris. Itu dari dilihat itu kalau misalnya dari bentuk-bentuk gambaran seperti gambar-gambar aja ya, misalnya ada di kayak Malioboro, Jogja gitu. Oke, jadi Tole itu lebih punya humor, yang berarti ini lebih general lah ya buat orang-orang, terutama terhadap Tole. Tole itu sebenarnya anaknya Bejo. Oh, anaknya Bejo, dan dia sifatnya nakal, lebih nakal daripada Bejo. Oke, ini ada silsilahnya ternyata ya. Oke. Tole itu nama, kayak Tole itu kan nama anak yang kayak Tole kecil Lele gitu ya. Gitu kan. Ya itu main play on words dari situ. Nah, karena ini receh-receh, ini tuh juga dibikin lebih affordable. Jadi paling affordable tuh sebenarnya Tole. Jadi secara segmen marketnya emang lebih terhadap middle low, tapi tetap kualitasnya bagus. Jadi di Tole itu paling varian jenis kain yang dipakai. Ada yang 30 PE itu polyester kalau nggak salah. Ya, jadi ada PE tipe tipis, tebelnya juga ada PE-nya gitu. Dan bukan berarti kita cuma PE juga. PE itu paling affordable, tapi kita juga ada tetron campur polyester dengan katun. Terus juga ada CVC, itu campuran dari katun tetron, dan itu lebih bagus daripada TC biasanya. Terus kita juga ada katun combat, katun kadet di Tolenya itu sendiri. Jadi banyak jenisnya gitu loh, untuk make sure kalau market segmentnya tuh lebih varian, luas ya? lebih ini make buat semuanya lah ya, affordable gitu. Nah, kalau 8370 tuh lebih di atasnya di Tole dikit, tapi masih affordable lah ya. 8370 tuh tentang Bejo dan keluarganya. Dan ini sebenarnya ini Bejo, ini B8370. Ini 8370 itu ya. Ini brandnya tentang keluarganya Bejo lah ya, dan kegiatan-kegiatannya mereka, dan terutama Bejo sendiri. Di sini tuh nggak ada polyester, jadi kita fokusnya ke katun yang kualitasnya lebih dingin lah ya. Kalau polyester kan agak panas. Kadang-kadang buat nahan sweatnya, biar kalau misalnya olahraga nggak kedinginan. Jadi tujuannya emang beda gitu loh, biar kelihatan lebih cool ininya dan lebih nyaman buat keseharian-harian. Jadi itu 8370 market segmennya di situ, bukan pakai polyester gitu. Tujuannya juga buat ceritain tentang Bejo. Habis itu caosan. Ini tuh purpose-nya beda, tapi market segmennya mirip-mirip sama Bejo gitu, 8370. Jadi di caosan tuh nggak ada
Polyester tapi pakai kain katun kardet gitu 30S biasanya. Mungkin bisa beda katun combat mungkin lain kali, tapi isinya tuh tentang filosofi Jawa, Honocoroko. Honocoroko. Berarti yang Terus saya ini pakai termasuk ya ini ya? heeh, Enggak beda ya? Ini Jogja T-shirt ya? itu juga kayaknya Jogja Itu T-shirt deh. Itu Jogja soalnya T-shirt. heritage. Oh, Ya heritage. nggak ya? Oh, Kalau aksara tuh yang kayak Ini karesa. bukan, Iya, ini betul, kayontis, betul. ini Berdiri, kayontis. berdiri, Itu kayak antis. San, Ini- san. Ini best sellernya Oke. Jogja T-shirt ini naga kayaknya di khusus Jawa ini. Iya, ada Ini juga aksara ada Jawanya aksara ya. Jawanya Betul ini di betul. sini. Mhm. Itu kan sangat-sangat Iya. budaya Jawa tapi dibikin Dibikin lebih modern gitu modern ceritanya. gitu. Mhm. Itu kekinian Nah, banget gitu. sih Iya. desainnya gitu. Iya. Iya. Terus Iya, benar. iya, benar. Habis itu ini kamu lanjutin ada kayontis dan macam-macam. Kayontis sama Jogja T-shirt. Kalau kayontis ini yang saya pakai itu biasanya kain yang lebih menengah ke atas, ini dari desainnya itu kan juga kelihatan lebih modern. Sama ini juga kainnya itu lebih mahal. Biasanya kalau kayontis itu apa ini? Ada tambah Ada kaligrafi. jenisnya. Jadi ada wayang khusus, kayak khusus ada gambar wayang juga, tapi juga ada yang karikatur. Kayontis itu juga ada wayang dan Honocoroko. Jadi kayaknya itu kayontis deh. Bukan Jogja T-shirt. Jogja T-shirt tuh lebih kayak tugu keraton gitu, kayak building. Apa namanya? Gedung-gedung heritage gitu ya. Kayaknya juga Bangunan tari heritage gitu. ya. Tari-tari gitu. Oke. Gitu. Ada lagi? Ya Jogja habis Berarti itu cuma Jogja Jogja T-shirt sih. udah. Nah, selain dari kaos, kita juga expand sebenarnya. Mhm. Expand ke merchandise Mhm. dan juga ke batik. Oh, Gitu. menarik ini. Tas-tasan, Iya, batik. batik tradisional gitu ada. Hmm. Itu kalau misalnya di lantai 2 itu kan kita di toko kita itu ada ruang VIP. Ruang VIP-nya itu biasanya ada kayak tempat jualan batik-batik tradisional yang itu juga dibuat pakai canting, jadi secara tangan. Dan itu ya harganya, jadi karena itu emang harganya lebih mahal itu, Mas. Karena proses pembuatannya itu yang luar biasa. Iya. Karena nyanting manual Nyanting gitu ya. manual. Dan itu wajar sih batik dengan harga segitu. Boleh di-spill nggak harganya itu? Tergantung Sekitar ya itu. Kisaran berapa? 800, 1 juta ada. 1,5 juta. Jadi itu ada yang manual dan juga ada batik cap. Hmm. Jadi pakai ini sendiri jadi kayak Ada ininya sendiri ya, cetakan sendiri gitu tinggal Ada, dicat cuma seperti itu ya. dicat gitu ada. Oh. itu biasanya kita desainnya sendiri. Jadi kita cari desain, research market, terus bikin sendiri, terus baru kita taruh di situ. Jadi emang asli batik gitu loh. Berusaha lebih modern tapi jadi sempat ada desain yang itu agak mirip Hanfu yang Korea itu namanya apa ya itu. Oke. Ada itu desain kayak gitu. Itu berarti ya, termasuk modern tapi tradisional Tapi, gitu ya, nggak meninggalkan tradisional Iya, gitu ya. Iya. Oh, Jadi kayak bikin lebih tren aja deh. Aha. Itu namanya gembil. Gembil. Gembil tuh Apakah? ibunya Ibunya. Tole. Itu Oke. istrinya Bejo. Pak Bejo. Oh, Heeh. Pak Bejo. Pak Bejo istrinya gembil ya. Gembil, iya. Lalu gembil ya Iya. namanya. Kalau merchandise tuh juga ada brandnya, namanya Deno. Ini anak perempuannya Bejo. Iya. Baru tahu ya. Oke Iya. oke. Langsung ya. Terus kalau merchandise tadi seperti apa ininya? Apa namanya barang-barang bentuk-bentuk barang ini apa aja? Jadi kita berusaha lebih affordable lah ya. Kayak nggak semua orang mau beli kaos, terutama kalau mau beli oleh-oleh bisa aja gantungan kunci. Kita bisa bikin gantungan kunci kayak bentuk makanan khas Jogja. Terus juga ada wayang-wayang, tapi juga ada cepet, kunci rambut lah ya. Terus apalagi ya, bando kayak gitulah. Ada aksesoris. Terus habis itu nanti kita mau jual kerajinan kayu gitu. Jadi kita collaborate dengan kayak perajin lokal, terus kita biasanya import langsung dari tempatnya gitu, orang yang perajin, terus kita jual bersama mereka gitu. Modelnya kayak yang mainan tradisional gitu, mungkin bisa. Kayak topeng Oh, topeng oke, gitu. oke. Dan apalagi ya kayak
boneka, tapi boneka kayak pakai kebaya gitu. Atau juga kita bikin kayak apa sih, kayak mini figur tapi becak, namanya bukan mini figur, apa namanya? Ya kayak ini mainan kecil becak gitu. Kayak mainan kecil sih, iya, becak, andong gitu, itu Jogja kan ya. Itu Jogja banget sih. Iya, ditaruh di situ, langsung datang ke perajinnya. Oh, dan masih banyak lagi bentuk merchandise ya, seperti yang kita tahu ya, ada tadi gantungan kunci dan lain-lain ya. Terus kalau misalkan kalau yang sekarang kayak saya tuh pengen jaket gitu, tersedia nggak nih untuk di rumah dulu? Ada. Itu dari brand apanya? Dari yang mana? Kayaknya Jogja T-shirt deh ya. Jogja T-shirt ya. Atau bisa ke Gembil kalau mau batik banget gitu loh. Kalau di Jogja T-shirt tuh kan masih fokus terhadap secara umum. Jogja tuh sempat ada jaket motifnya batik, terus di papaku suka banget tuh. Bentuknya kalau nggak salah kawung, kalau nggak parang gitu. Jadi dia pakai gitu. Tapi tempat ininya juga enak, tempat jaketnya. Halus gitu, bukan yang kasar bukan gitu ya, nggak nyaman ya. Tapi kalau misalnya jaket kayak leather jacket gitu kita nggak ada. Jadi kita jaket yang belum ada hoodie-nya, langsung di resleting gitu. Itu ada. Semacam bomber gitu? Bomber mirip-mirip, tapi nggak pakai. Kalau bomber kan agak ada plastiknya, gitu, kayak apa polyester, kayak ini pakai kain gitu. Jadi nggak waterproof gitu. Oke. Ini menarik banget ya, karena di tempat oleh-oleh itu kadang kan kita memang pengunjung nggak cuma kayak masa kaos doang gitu ya, tapi barang-barang lain yang pengen dibeli. Kalau misalkan kalau kaos mungkin terlalu banyak, kalau misalkan banyak yang harus dibawain, bisa gantungan kunci dan lain-lain. Nah, ini saya pengen tahu, boleh nggak di spill harganya, soal kayak kaosnya mulai dari harga berapa, terus juga tadi seperti merchandise dan tote bag gitu ya. Nah, kalau misalnya kaosnya itu yang jual kayak Jogja T-shirt sama Tole itu sekitar 50.000. Tole lebih murah ya nggak sih? Dulu nggak salah cuma 50.000, tapi kalau mau lebih murah ada sampai 35, tapi itu dulu, sekarang kayaknya udah nggak ada. Tapi masih murah sih 50. Masih 50.000. Affordable banget sih itu ya. 50.000. Terus kalau misalnya mau yang agak mahal itu biasanya ada kayak kain-kain kayak kayontis itu biasanya 110.000, 120.000 gitu. Yang kayak kayontis seperti ini bahannya kan juga lebih bagus nih ceritanya. Nah, ini ada. Oke. Ada apa lagi? Kalau misalnya di Deno itu tuh bandonya apa sih, gantungan kunci itu semua di bawah 30.000. Jadi banyak yang murah, ada yang belasan ribu, ada kunciran tadi juga ya, termasuk yang paling murah ya. Itu murah-murah. Jadi affordable kok kalau yang di situ. Selain itu di Gembil itu kita juga punya tas harganya tuh 200, kisaran 200-400 tergantung, soalnya itu juga kerjasama sama perajin dan kayak handmade. Jadi semuanya itu handmade. Tasnya itu jadi handmade. Harus agak mahal ya, 200.000 nggak, itu 200, 300, 400 gitu. Kalau misalnya mau lebih murah dan tas, kita punya tote bag nih. Tote bag biasanya di bawah mungkin kayak 100 atau 50 gitu, tergantung sama tote bagnya gitu. Bahannya kanvas atau ada yang lebih bagus lagi? Ada yang kanvas, ada yang lebih bagus lagi juga. Jadi banyak. Kanvas yang kecil juga ada, tulisan I love Jogja gitu juga ada. Terus juga ada kayak pakai denim, malah justru juga ada. Oke, menarik. Ya, jadi kayak pouch gitu juga ada ya? Untuk pouch kayak gini ada buat HP ya? Ya seperti itu. Itu bisa ada. Ada juga ya. Terus juga ada tas yang gede gini gitu loh, kayak bisa buat tote bag gitu. Lumayan fashionable sebenarnya. Terus kita cari banyak inspirasi, apa itu yang modern juga kan juga ada, tapi juga ada yang batik. Semacam waist bag gitu ya? Ada waist bag. Ada juga. Ada. Pakai denim gitu. Seperti ini buat Star Lovers yang suka waist bag, pakai tas atau pakai tas tote bag gitu ya, itu juga bisa langsung, karena unik-unik banget ya kalau misalkan Anda pengen ke sana nih.
Nah ini saya pengen tahu, kalau tadi sudah ngomongin soal berbagai macam soal Omah Oblong dan juga brand-brand di dalamnya. Ini pengen tahu soal Mas Bejo sendiri nih ya. Kita tadi belum ngulik Pak Bejonya dengan keluarga silsilah keluarganya tadi. Nah itu pengen tahu kenapa kemudian akhirnya memunculkan ini, memang di konsep dari awal udah ada kayak ini Pak Bejo nanti bapaknya ini untuk brand ini, kemudian nanti seperti tadi Deno, Gembil, istrinya dan segala macam. Itu memang sudah dari awal dibentuk, atau mungkin kayak sudah ada ikon pertama Pak Bejo, kemudian nanti muncul ya udah deh di anaknya seperti apa tuh Kak Sasa? Oh, itu konsep yang diobrolin sama Papi tuh. Anaknya Pak Bejo itu. Enggak, kayak silsilah keluarganya gitu. Keluarganya tuh dibikinnya setelah Pak Bejo ada nggak sih? Ya, itu dibikin setelah Pak Bejo ada. Jadi itu Pak Bejo dulu, habis itu Tole, terus sama ibunya itu Gembil ya. Gembil. Terus Deno. Ya. Jadi berempat ya ini. Berempat ya. Iya. Kalau tadi Gembil itu saya juga penasaran juga. Gembil kalau tadi Kak Sasa bilang ada tas dan segala macam, apakah memang kebanyakan buat perempuan? Iya, kebanyakan buat perempuan. Kebanyakan buat perempuan ya. Iya. Tapi ada kok yang buat itu cowok kayak kemeja gitu. Kita cari desain-desain yang bisa sesuai dengan perempuannya, juga couple-an juga ada. Itu. Ini menarik ya. Iya. Kalau beli ke sana ya, masa ke Gembil atau apa mereknya Gembil, kemudian nanti itu kan buat cewek semua gitu. Iya. Bapak buat saya yang mana gitu ya. Pasti ada ya gitu, tenang aja ya. Nah, itu dia ya. Oke, kalau misalkan sekarang tadi sudah sebut juga soal kolaborasi dengan seniman gitu ya. Selain tadi dari desain, kemudian juga ada pengrajin, ada kolaborasi. Mungkin kedepannya akan ada persiapan atau yang sudah direncanakan untuk kolaborasi sama siapa lagi gitu? Belum ada sih ya, karena ini masih ngelihat pengrajin kita sudah lumayan lengkap untuk sekarang ya. Mungkin ada nanti bakal pengrajin lagi tentang kayak Jogja ditaruhin merchandise. Kalau enggak ya mungkin kita bisa cari cara lah ya buat expand. Kalau sementara belum ada, malah justru kita cuma rencana untuk bikin brand baru, mungkin brand baru lagi ya? Ya, jadi kita rencana bikin brand yang lebih less Jogja, tapi lebih fokus ke kualitas kainnya sendiri gitu. Jadi kayak lebih kayak basic attire gitu lah ya. Jadi bisa dipakai sehari-hari, nggak kelihatan Jogja banget gitu. Iya. Kita kan kayak casual butuh gitu. gitu. Jadi kita pengen bikin brand namanya JT gitu. Itu jadi masih secara konsep. Sebenarnya dari awal tuh Jogja T-shirt tuh konsepnya cuma heritage. Jadi kalau nggak salah tuh pas kecil aku belum pernah dengar Bejo pas bikin kaos. Itu bikin Bejonya tuh bahkan sebelum brand 8370. Jadi itu mau dijadiin ikon Omah Oblong sendiri gitu, dengan cara bikin narasi sekitarnya, cerita sekitarnya. Bejo ini siapa? Ceritanya Bejo ini tuh orang yang super laki gitu. Laki dan kayak apapun yang dilakuin, mancing kayak apa kayak gitu, tuh kayak langsung dapet ikan banyak gitu loh. Terus hahihi aja, cuma happy go lucky gitu. Pantes ini tersenyum sumringah ya. Terus senyumnya nyebelin gitu, merongos tapi gitu. Tapi manis loh itu ya, manis ya. Pak Bejo ya. Itu berarti nanti akan kedepannya soal pengembangan dan juga expand untuk JT dan segala macam, dan supaya bisa dipakai sehari-hari ya. Karena ini memang kesannya memang oleh-oleh banget ya gitu ya. Tapi nantinya walaupun bisa dipakai sehari-hari juga gitu ya. Oke, kita akan rehat dulu karena sudah banyak yang WA dan juga komen Instagram yang masuk. Jadi kita akan rehat, setelah ini kita akan bahas jawab pertanyaan dari Star Lovers yang sudah masuk di 0818621013. Saya ingatkan untuk Anda Star Lovers, ada 3 hadiah untuk Anda yang beruntung siang hari ini yang bertanya lewat WA di 0818621013 atau lewat komen Instagram @starjogjafm. Nah, saya akan kembali lagi bersama Pak Bejo dan juga Kak Sasha dan juga Kak Relen di bincang spesial siang hari ini bersama Omah Oblong. Jangan kemana-mana, tetap di Star FM Inspiring Sound.
sudah baca yang ini belum? Kukira orangnya baik, tapi ternyata main proyek juga. Loh, kok beda beritanya dengan yang kubaca? Punyamu hoax tuh, berita abal-abal kok dipercaya. Punyamu tuh berita yang dibuzzerin. Hati-hati loh, sekali buka konten yang gak jelas, nanti info sejenis bakal muncul terus di timelinemu. Makanya kalau cari berita itu ke media arus utama, karena kontennya akurat, balance, dan clarity. Pastikan juga medianya sudah terverifikasi Dewan Pers. Di Jogja ada? Ada dong, dengerin aja 101,3 Star FM. Lagu bagus sepanjang hari ada di sini. Star FM. Atau kunjungi websitenya starjogja.com. Mau informasi apa? Politik, sosial ekonomi, atau berita lokal? Ada. Semua disajikan dengan berimbang, objektif, dan dengan narasumber terpercaya. No hoax. Wah, itu sih radio favoritku. Lagu bagusnya itu loh, hadir sepanjang hari. Untuk di Jogja, cukup satu channel untuk berita terpercaya dan musik terbaik. Jangan biarkan hoax dan disinformasi mengancammu. Pilih media arus utama yang terus menghadirkan sajian berita bertanggung jawab, produk jurnalisme profesional, dan menaati kode etik jurnalistik. Awas, disinformasi dan misinformasi kini jadi ancaman kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Forum Pemret Indonesia berkolaborasi dengan Radio Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih, Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana? Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Teman-teman, pada ngomongin apa sih? Kenapa aku selalu ketinggalan info? Jangan sedih, mau aku kasih tahu rahasiaku bisa jadi ensiklopedia berjalan. Mau? Apa rahasianya? Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasianya pakai handphone. Lihat dulu. Hah? Harian Jogja? Iya dong, Harian Jogja rahasiaku jadi super hits. Jadi aku tahu soal berita teraktual tapi informatif. Jadi bikin obrolanku sama siapa aja jadi up to date. Oh, Gak cuma itu, Harian Jogja juga yang bikin usahaku jadi tambah moncer. kok? Soalnya Harian Jogja menerima konsultasi bagi siapa saja yang mau promosi usaha. Caranya juga gampang, hubungi aja di nomor 0817 999 1500. Oke, berarti aku bisa dong kayak kamu jadi super hits yang serba tahu plus pengusaha sukses. Harian Jogja berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, lagu bagus sepanjang hari ada di sini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. .3 Star FM Inspiring Sound. Kembali lagi di Bincang Spesial bareng sama Omah Oblong Star Lovers, dan ada Kak Sasha dan juga Kak Relan yang sudah hadir di siang hari ini. Ini banyak pertanyaan dari WA yang masuk, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama dari Mas Nur di Serumbung, yang pertanyaannya adalah apa pelanggan bisa pesan desain untuk t-shirt yang mau dibeli? Jadi sebenarnya kita bukan pabrik kaos ya, tapi kita kalau secara large scale kayak ribuan baru bisa gitu.
Itu khusus ya, pesanan khusus gitu ya. Oke. Jadi harus book order gitu. Misalnya kalau ada pesanan dari biru gitu mau ada kolaborasi dengan seseorang gitu, bisa bikin custom design gitu. Cuma susah. Iya. Tapi nanti bisa diobrolin ya. Kalau misalkan ada instansi yang mau pakai buat event tertentu gitu misalkan. Ada. Bisa ya. Itu pernah terjadi itu. Terjadi ada kolaborasi sama event skateboard Yogyakarta itu pernah ada kolaborasi t-shirtnya itu dengan desain tertentu di mana Bejo itu naik skateboard. Beneran harus bulk ordernya, harus bulk in order. bulk. Oke, banyak ya. Buat event-event gitu. Oke. Yang berikutnya apa ada media sosial yang bisa diikuti? Nah ini silakan. Omah Oblong. Omah Oblong ada di TikTok, di Instagram. Omah Oblong underscore Jogja ya. Omah Oblong underscore ya? Jogja ya. Di Facebook juga sebenarnya ada yang megang papaku itu. Nanti juga ada informasi-informasi tentang di situ. Terus kalau bukan sosial media kita juga ada di Blibli. Iya nggak sih? Blibli marketplace ya? Marketplace, Shopee, Tokopedia. Tadi saya baru lihat ada. Itu bagus lah ya. Itu juga bisa beli di situ. Ya gitu. Oke. Di website juga bisa ya? Di website bisa shop bisa, ya? Bisa. Oke, bisa. Oke. Yang sebelum kita lanjut pertanyaan tadi terkait dengan Bejo nih tadi ya, saya penasaran juga konsepnya tadi memang dari awal ya untuk Bejonya sendiri ya, di konsep dari awal tadi ya. Ternyata dari awal tadi baru aja diklarifikasi ulang. Ternyata aku dulu cuma nggak ngerti pas kecil kan. Karena masih kecil ya. Pas kecil belum ngerti masalah gini-ginian soalnya kan. Masih kecil udah belajar marketing konsep gitu kayaknya belum ya? Belum masuk SD udah belajar marketing. Itu keren tapi ya. Tapi papanya keren loh karena udah konsepnya benar-benar yang dari awal sampai akhirnya sekarang punya ikon dari maskot dari Omah Oblong secara keseluruhan ya. Pak Bejo sehat Pak Bejo. Pak Bejonya mantap ya Pak Bejo. Ini bapak-bapak sekali Pak Bejo ya. Itu seru sekali. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Star Lovers yang bertanya. Ini dari Mas Anugrah di Tempel. Gimana cara Omah Oblong membangun inovasi dan kreativitas produknya, dan apakah bisa menerima kunjungan anak-anak sekolah kayak SMK untuk tahu atau berarti proses pembuatan oblong atau sablon kaosnya maksudnya ya, dan apakah tersedia di e-commerce? Tadi kalau e-commerce sudah tersedia ya? Iya, tersedia. Kalau dari sekolah bolehkah berkunjung untuk melihat proses? Emang sering kayak gitu biasanya Mas, emang banyak dari SMK, banyak kunjungan juga dari sampai ada beberapa piala itu dimana kalau misalnya SMK sudah berkunjung gitu terus akhirnya kasih piala, kasih apa gitu sebagai memori. Dan itu kalau misalnya kita juga ngajarin, itu ada tempat edukasinya juga sebelum misalnya masuk ke showroom gitu, mereka dikasih edukasi. Nanti ada slideshow-nya ditunjukkan, misalnya Jogja T-shirt itu seperti apa dulunya, terus akhirnya akan mulai masuk ke cara pembuatannya seperti apa. Dan bahkan itu juga sampai buat kalau misalnya kayak harus pesan dulu tapi nanti bisa juga praktek gitu juga ada. Jadi kayak praktek sablon gitu, terus misalnya sablon desain sendiri gitu, praktek terus kaosnya nanti dibawa pulang gitu ada. Jadi kalau misalnya praktek kayak gitu tuh buat edukasi ada harganya 35.000 ada gitu. paketan ya, gitu paketan ya, sistem paket. Terus nanti bisa nyoba sendiri nyablon gitu. Dulu tuh bahkan bukan cuma SMK tapi juga yang sebelumnya SMP juga ada gitu loh. SMP. Terus juga ada malah tema sek Unif kalau nggak salah datang tentang DKV, mau belajar tentang tradisional sablon kan ya, karena sablon tuh sebenarnya sudah lumayan langka gitu, terutama secara tradisional pertangan gitu, karena juga ini kan seni gitu ya. Mereka juga belajar dari kita, dari tema seks sendiri malah dari Singapura ini gitu. Kalau misalkan ada sekolah yang mau seperti itu paketan, ini datang ke situ terus kami mau ini, atau harus
koordinasi dulu atau komunikasi dulu nih dengan tim di Oma Oblong? Jadi biasanya ada koordinasi lah ya biar bisa disiapkan, terutama siapa yang ngajar. Biasanya koordinasinya nanti sama Pak Rahman gitu. Nanti kalau misalnya butuh kayak koordinasi, nanti aku bisa bilang bapakku dulu, berapa nanti kasih kayak nomor WA-nya lah ya gitu. Tadi kalau nggak salah juga ada pertanyaan tentang inovasi. Iya betul. Ini sebentar ya. Kan bagaimana cara Oma Oblong membangun inovasi dan kreativitas produknya? Jadi kita make sure kalau misalnya secara kreativitas ya, buat komunikasi langsung dengan senimannya, buat make sure kalau misalnya ini tuh selalu berbeda, selalu berinovasi secara gambarnya ya. Itu satu. Dua, kita sebenarnya visi misinya tuh salah satunya bikin affordable lah ya, kayak merchandise Jogja, tapi juga mengangkat budaya Jogja gitu. Nah, salah satunya tuh dengan cara kita mau bikin komik. Kita mau bikin komik tentang Bejo, tentang budaya yang Jawa yang dialami Bejo, tentang kayak kehidupan dulu lah ya di Jawa tuh dulu gimana, makanan tradisional yang ada di Jawa tuh gimana, makannya gimana, makanan favorit Bejo kayak gitu. Jadi itu semuanya kan akan lebih menarik kalau misalnya ada narasi, ada personality, ada guyonnya gitu. Jadi kita rencananya bikin komik di situnya. Jadi kayak mungkin 4 panel strip, bukan kayak komik yang kayak manga dengan plot yang wow gitu, mungkin belum ya. Tapi lebih kayak 4 panel strip yang humor lah gitu. Jadi inovasinya baru mengarah ke situ. Selain itu kalau inovasi yang sudah dibikin ya dulu itu marketingnya papahku dulu pernah patung Bejo ditaruh di dekat alun-alun utara, di dekat keraton itu. Sepanjang Malioboro, Jalan Malioboro itu marketingnya papa. Sudah nggak ada. Itu Bejo. Itu lama banget loh itu. Lama banget loh. Iya. Terus dekat sana budaya itu juga ada ya kalau nggak salah. Pokoknya sepanjang Jalan Malioboro udah gitu ya. Udah lama banget sih. Udah lama. Patung-patungnya dipindah di tempat kita semua. Oke. Jadi kalau mau lihat patungnya masih ada tapi di Oma Oblong ya. Di Oma Oblong. Lanjut silakan. Kaos terbesar di Indonesia itu lumayan inovatif lah ya. Belum ada yang itu. Dan menarik perhatian ya. Sama yang angkringan itu inovatif sih dulu. Sampai dulu itu sampai pernah dipajang di Malioboro itu Mas, sampai menutupi satu bagian di Malioboronya itu. Kaosnya ya. Iya, kaosnya. Jadi kita make sure kalau ada gebrakan-gebrakan baru gitu loh buat cari attentionnya orang. Oke. Ditunggu selanjutnya ya. Iya dong. Jadi penasaran ya nanti ya ada apa lagi. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah bertanya. Ada Binar yang tanya, untuk beli kaos dan merchandise itu harus ke Jambon kah atau di sentra oleh-oleh juga tersedia kayak misalkan di mall-mall atau di Malioboro gitu? Itu jadi kita maunya kas ya, bukan pasaran, dalam arti kayak kamu nggak bisa beli di tempat lain selain distributornya outlet resmi. Kamu bisa beli secara online gitu loh, secara ganti. Tapi kalau ditaruh di Malioboro, takutnya itu desainnya tuh nggak original gitu loh. Kita berusaha preserve seni dari orangnya sendiri dan preserve kalau misalnya kita tuh institusi yang berbeda dari orang lain, jadi nggak kelihatan pasaran lah ya kalau kita ada desainnya itu terus gitu. Jadi nggak bisa beli di tempat lain kecuali online. Kecuali nanti bakal ada gebrakan baru yang mungkin bisa menarik gitu. Jadi kita belum tahu nanti bakal expand ke berapa. Tapi untuk sekarang kita berusaha untuk bikin lebih eksklusif. Jadi kamu nggak bisa beli di tempat lain gitu. Oke, itu penting ya supaya menjaga eksklusivitas nih. Kita ke Instagram, ada Gembul Jaf yang tanya, ada kaos motif aksara Jawa kah? Dan apakah bisa menerima pesanan partai besar misalkan untuk komunitas? Dan juga apakah, ini tadi sudah jawab juga ya untuk pesanan partai ya. Yang terakhir adalah apakah sudah dipasarkan juga sampai luar negeri? Nah itu, kita pertanyaan ke aksara Jawa dulu. Kalau misalnya untuk motif aksara Jawa itu kan ada, ini misalnya kayak Kayontis ini kan ada logo-logo ini, logonya sendiri itu terbuat dari aksara Jawa. Kalau untuk apa tadi, produksi untuk ke partai gitu. Iya, pesanan partai besar kayak komunitas gitu. Iya bisa kayak gitu, bisa. Tadi kan sampai saya udah jelasin kalau misalnya bisa ada custom order tapi harus bulk, harus
harus banyak, dan itu nanti antara itu bisa kolaborasi, misalnya kayak biro gitu, pernah ada misalnya Jogja T-shirt dapat pesanan dari biro, terus pakai motifnya mereka seperti apa gitu. Bisa ya. Bisa ya, oke. Yang terakhir, apakah sudah dipasarkan sampai luar negeri? Kalau luar itu negeri pingin banget. Ya. Itu marketing ini yang menarik, terutama karena orang yang datang ke Jogja tuh juga ada orang bule sebenarnya lah ya. Berarti kalau kita taruh di luar negeri mungkin itu bakal menarik karena kayak budayanya Indonesia itu esentrik buat mereka. Jadi itu adalah potensial yang baru, tapi untuk sekarang kita belum marketing secara penuh ke luar negeri itu sendiri, tapi malah luar negeri ke kita. Jadi kita lebih kecil marketing ke luar negerinya. Jadi ada orang Malaysia, Singapura, dan bahkan Amerika yang datang ke tempat kita. Ya, Prancis juga, Prancis. Wow. Jadi banyak banget. Temasek kan juga itu dari Singapura, juga mereka datang kan ya. Malah justru banyak sekali mereka yang tertarik sama kita gitu. Jadi sudah meraih ke luar negeri, tapi apakah secara penuh sudah meraih luar negeri? Belum. Jadi marketingnya masih fokus ke lokal gitu. Dan itu mungkin akan jadi gebrakan berikutnya. Mungkin ya. Mudah-mudahan ya. Didoakan saja nih buat Star Lovers ya. Oke, karena waktunya mepet sekali. Terima kasih nih buat Star Lovers yang bertanya-tanya. Mungkin satu lagi deh terakhir ya. Bu dari Arman yang bertanya, beli kaos Omah Oblong di Malioboro bisa nggak ya? Terus kalau bisa di sebelah mana? Terus ukuran kaosnya paling gede berapa? Nah ini yang penting juga nih. XXXL, Triple XL, 4XL, 4XL itu paling gede. Kalau misalnya beli di, tapi kadang-kadang 4XL itu nggak dijual karena itu kebanyakan orang juga mikirnya double XL itu udah cukup. Stoknya masih kurang kalau 4XL tuh stoknya kurang karena kayak belum pasti kan ya kalau ini kayak laku. Kita nggak bisa beli di kita nggak bisa beli Omah Oblong di Malioboro, nggak bisa. Karena itu kan emang mau dibikin eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang jual kayak misalnya pakai logo Bejo atau Omah Oblong, tulisan Omah Oblong, itu berarti bukan dari kita itu. Jadi itu fake ya, itu fake ya. Fake. Jangan dibeli ya guys. Jangan dibeli ya. Jadi langsung sekalian berarti store-nya resmi atau outlet resmi lainnya yang dari Omah Oblong itu di mana aja boleh disebutin ya Kak? Silakan. Outlet resminya masih ada di satu. Cuma satu aja. Sementara cuma satu. Dulu ada dua, tapi sempat tutup karena kurang efektif. Jadi orang langsung datang aja ke ini Omah Oblong karena kita fokusnya ke one stop shopping konsepnya. Karena gitu. Tujuannya kan itu untuk edukasi juga sekalian. Jadi kayak banyak. Bukan cuma kayak datang beli oleh udah gitu ya, tapi di sana juga one stop shopping ya. Edukasi tentang Jogja juga, cara bikin kaos gitu loh, apa yang membuat kita spesial, the whole experience. Baik, ini obrolannya menarik banget, tapi sayangnya waktunya karena sudah mepet sekali. Ada tadi belum disebutin alamatnya nih kalau yang untuk outletnya. Di Jalan Jambon, Gamping Sleman Gamping Sleman. Trianggo dekat. Taman hiburan itu sebelah mana? Masih ke SKE masih lurus lagi. Masih ke barat. Masih lurus. Dekat perumahan Amarta. Oh, dekat perumahan Amarta. Oke. Kampung Jambon, Kampung Gajah Jambon. Kampung Gajah Jambon. Ringin Kabupaten. Oh, masih ke timur. Oh, timurnya dari Ringin ya. Oke. Ini deh media sosialnya aja atau kontak person adminnya yang bisa kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut nih silakan. Media sosialnya boleh dekat mic. Boleh. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Mendekat aja kakaknya. Okay. Sekalian in frame nggak apa-apa kok. Aduh, kok malu. Silakan. Oke. Kenalan diri dulu dong. Katanya kan penyanyi tadi. Dancer mas. Oh dancer. TikToker. Kalau ini ada kamera, kalau menyerah silakan langsung ikut tangan ya. Menyerah saya sekarang. Silakan Kak. Halo, saya Erma, saya dari tim konten kreator di Omah Oblong. Untuk sosial medianya TikTok, YouTube, Facebook, Instagram Omah Oblong _Jogja. Terus untuk kontak adminnya di 0877 0287 7000. Oke. Iya.
Oke, udah. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terakhir Kak Sasha atau Kak Relen nih buat ngajak Star Lovers yang pengen dapetin kaos dari Omah Oblong dan juga mau ketemu sama Pak Bejo, silahkan disampaikan. Kak Sasha atau Kak? Ayo, join. Kak, Pak Bejo mau ngomong nggak? Silakan Kak. Untuk kata penutupnya, datang aja lah ya di Omah Oblong. Juga bisa pertanyaan lebih lanjut di situ mereka. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanya Mbak Irma juga tentang itu. Ya, gitu aja. Kalau ada yang mau bisa magang di Omah Oblong juga. Oke, itu menarik sekali tuh kayaknya ya. Ya pasti bakal banyak tanya juga nih ya. Nanti bisa berarti ngubungin Mbak Irma, timnya Mbak Irma ya. Oke, Mbak Irmanya bisa nanti di sana bisa ketemu Mbak Irma. Bisa. Untuk belajar dance. Bareng Pak Bejo ya. Oke, Kak Sasha dan Kak Relen dan juga tim dari Omah Oblong, terima kasih. Pak Bejo, terima kasih sudah hadir ke Star FM di siang hari ini. Seru banget sebenarnya. Masih pengen ngobrol lagi sama Pak Bejo, pengen denger suaranya Pak Bejo sebenarnya ya. Tapi kayaknya Pak Bejonya lelah karena habis berkeliling. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu, sehat selalu buat Kak Sasha, Kak Relen dan juga tim semuanya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Makasih. Terima kasih buat Star Lovers. Oh iya, untuk yang pemenang nanti kita pilih ya. Untuk yang 3 orang dapat hadiah dari Omah Oblong nih Star Lovers. Jadi nanti untuk pemenangnya kami akan WA langsung di nomornya siapa yang akan menjadi pemenang untuk dapetin 3 hadiah dari Omah Oblong. Star Lovers, terima kasih banyak sudah menyimak bincang spesial saya dan juga Omah Oblong di siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rizky Arif pamit. Selamat siang, sampai jumpa.